Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 13 September 2023. Acara ini berlangsung sampai nanti pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Anda nanti bisa bergabung melalui telepon 0231849329 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081324951935. Bisa juga melalui live chat Pro 1 di RRI Digital. Selain itu juga Anda bisa mengirimkan live chat di kanal YouTube kami pagi ini, di kanal YouTube RRI Cirebon. Dan pagi ini alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, mending ya. Saya juga lagi mending ini. Suaranya. Sama. Berarti sama Pak. Iya. Dan tema kita pagi ini kayaknya ini memang yang ditunggu-tunggu juga oleh suami istri yang tidak punya anak ya. Pas banget gitu kan, tidak punya anak begitu. Ada yang punya anak tapi bukan anak kandung, misalnya anak angkat begitu ya. Ini terkait dengan suami istri terusir oleh saudara kandungnya jika tidak punya anak. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara bukti syukurnya adalah kita senantiasa menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi. Salah satu di antaranya melalui RRI siaran Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 13 September 2023 ini bagi saya adalah hari yang bersejarah karena 48 yang lalu kita dilahirkan. Artinya hari ulang tahun saya hari ini. Waduh, selamat ulang tahun Pak Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Pak Ustadz ya. Iya, yang ke-48. Masih muda. Masih muda. Wis muda. Mudah-mudahan saya pribadi diberikan kesehatan dan umur panjang dan istiqomah. Amin. Untuk menjalankan salah satu kewajiban saya, yakni memberikan edukasi, memberikan informasi, mudah-mudahan juga memberikan konsultasi dan advokasi khusus mengenai masalah peninggalan harta milik salah satu suami atau istri yang telah meninggal dunia.
Maka temanya pada hari ini adalah kaitannya dengan suami atau istri terusir dari saudara kandungnya karena akibat tidak punya keturunan. Mudah-mudahan ini menjadikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, persoalan masalah waris ini problematikanya sangat kompleks, sangat banyak sekali. Antara keluarga satu dengan keluarga yang lain tentunya berbeda kasusnya. Saya banyak dapat konsultasi dari masyarakat. Di antaranya ada suami istri menikah sudah lama ya, sudah 18 tahun, tidak dikaruniai anak. Setelah meninggalnya suami, istri itu disuruh keluar dari rumahnya. Karena alasan yang pertama, tidak punya anak, karena kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 178 bahwa ketika tidak punya anak dan ayahnya meninggal dunia, maka hak warisnya kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Nah, padahal saudara dengan istri itu yang hubungan kekeluargaannya ataupun setiap harinya ada siapa gitu loh. Ya tentunya 24 jam adalah istrinya gitu loh. Namun karena menurut informasi dari keluarganya itu tanah yang dibangun sebagai rumah itu adalah milik peninggalan atau milik dari orang tuanya itu. Nah, padahal menikah 18 tahun. Nah, ketika menikah itu adalah ada harta bersama, ada harta bawaan. Kalau sekiranya ini tanah adalah merupakan warisan dari orang tuanya suami, tetap ketika suami meninggal tetap diwaris juga sebetulnya. Salah satu di antara ahli warisnya adalah istrinya, di samping saudara-saudara kandungnya. Bedanya kalau harta bawaan hasil dari warisan dari ayahnya suami langsung diwaris itu. Tapi selama menikah 18 tahun apakah emang tidak ada harta bersama? Ternyata banyak harta bersamanya. Yakni di antaranya rumah yang dibangun dari tanah milik orang tua itu adalah harta bersama antara suami istri. Bahkan ada mobil, ada motor dan seterusnya itu didapat setelah menikah. Kalau harta-harta yang didapat setelah menikah itu namanya harta bersama. Nah, ketika harta bersama entah cerai mati atau cerai hidup, maka separuh harta milik pasangan antara suami dan istri. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasus ini akhirnya si istri tidak terima. Akhirnya istri mengadukan ke pengadilan, alhamdulillah menang. Dan bahkan istri ini dapat 2 hak. Hak separuh dari harta bersama menikah selama 18 tahun dan hak waris dari suami yang meninggal dunia. Contoh seumpama harta bersama dengan suami itu adalah nilainya 500 juta. Kemudian tanah yang dapat warisan dari orang tuanya itu adalah 100 juta. Maka 500 juta dari harta bersama menikah selama 18 tahun itu adalah dibagi 2. Suami mendapat 250 juta, istri mendapat 250 juta. Nah, kemudian ternyata harta bawaan milik suami hasil dari warisannya orang tuanya itu berupa tanah ya senilai ditaksir 100 juta. Maka 100 juta itu sebagai objek waris juga. Maka dari separuh harta bersama itu ditambahkan dengan harta bawaan milik suami hasil warisan dari orang tuanya. Berarti 250 juta plus 100 juta. Bedanya kalau 100 juta tidak boleh dibagi 2. Karena ini adalah harta bawaan milik suami hasil warisan dari orang tuanya. Berarti jumlah total objek waris milik suami yang meninggal dunia tidak dikaruniai anak itu adalah 250 juta ditambah 100 juta sama dengan 350 juta. Nah, 350 juta ini adalah objek waris dari suami yang meninggal dunia tidak dikaruniai anak. Kemudian berapa hak miliknya istri ketika tidak punya anak? Nah, itu kan pertanyaan demikian. Maka ketika yang meninggal dunianya suami tidak punya anak, maka
istri mendapat 1/4 dari 350 juta. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika tidak punya anak, wa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakta. Dan jika kamu tidak mempunyai anak, maka istri mendapat 1/4. Nah, di situ. Jadi 1/4 itu adalah bukan dari harta bersama, tapi dari harta keseluruhan, yakni setengah dari harta bersama plus dari harta bawaan milik suami. Berarti istri akan dapat banyak. Jadi setengah dari harta bersama plus 1/4 dari harta waris dari suaminya. Ini kasusnya demikian. Kemudian yang kedua, yang terbaru yang dapat konsultasi masyarakat kepada saya itu adalah tidak dikaruniai anak, istrinya meninggal dunia. Kalau tadi suami meninggal dunia. Nah, istri bekerja sebagai PNS, sebagai dokter malah, dan sebagai kepala sekolah. Saya tidak sebut di mana dan siapa. Ini adalah privasi, tapi nyata itu loh. Nah, ketika meninggalnya si istri dan menikah juga 24 tahun, lebih lama ini. Kalau tadi 18 tahun, ini menikah 24 tahun. Ya emang secara pekerjaan yang masih banyak kerjaan adalah istri. Di samping sebagai PNS, juga sebagai kepala sekolah, itu loh. Nah, kemudian meninggal si istrinya. Nah, kemudian ketika meninggalnya istrinya, ternyata istrinya itu punya saudara. Ada 5 bersaudara termasuk istri ini. Nah, karena tidak punya anak ketika meninggalnya si istri, maka saudara-saudara kandungnya pertama itu konsultasi ke saya. Kemudian saya sampaikan apa persoalannya. Kemudian si saudaranya juga menyampaikan, saya juga menyampaikan bahwa ketika masalah waris, asal ada prinsip tidak ada dusta di antara kita. Bahaya kalau kita dusta. Kalau dusta pertama akan melahirkan kedustaan berikutnya. Sehingga saudara-saudara kandungnya menyampaikan menikahnya dengan suami istri ini sudah lama 24 tahun. Kemudian banyak harta-hartanya. Namun kata saudara-saudara itu istrinya tadi atau yang suami istri itu menempati di rumah karuhun katanya. Karuhun itu adalah rumah peninggalan orang tuanya, tapi sudah direnovasi oleh suami istri tentunya. Nah, oke, kalau rumah karuhun sudah dibagi waris belum? Katanya belum. Maka kalau demikian, maka ada harta bawaan, ada harta bersama. Karena rumah karuhun ini paling utama diselesaikan dulu. Karena ketika meninggalnya orang tuanya belum dibagi waris, emang sudah lama itu loh. Bahkan saudara-saudara sudah tua-tua semua gitu loh. Nah, maka karena 5 bersaudara itu lakinya 3, perempuannya 2. Dibesi dulu namanya rumah karuhun itu. Nah, berapa hak masing-masing kalau sekiranya itu harta ini adalah rumah karuhun nilainya 1 miliar saja supama. Nah, maka 3 bersaudara laki-laki dan 2 bersaudara perempuan itu berapa masing-masing? Karena 3 laki-laki berarti masing-masing 2, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Anak perempuan saudaranya perempuannya 2, masing-masing 1 berarti 2 tambah 6 sama dengan 18. 8 maksudnya gitu loh. Maka dari 5 bersaudara, maka anak laki-laki mendapat 2/8, kalau perempuan 1/8. Karena suami istrinya meninggalnya sebagai perempuan, maka 1/8 dari 1 miliar berarti adalah nilainya 125 juta. Dari mana 150 juta itu? 1 miliar dibagi 8 sama dengan 125 juta dikali 1 tetap 125 juta. Ini adalah warisan dari orang tuanya dari rumah karuhun yang tempati kalau sekiranya itu adalah harta milik orang tuanya. Walaupun ini sudah direnovasi, sudah besar banget itu loh. Nah, kemudian selama 24 tahun itu berapa harta bersamanya? Ternyata banyak juga itu loh. Ada berupa kontrakan rumah, ada berupa banyak lah gitu loh. Nah, karena saya sampaikan kepada keluarga saudaranya, maka harus jelas. Maka
harta bersama dengan suami, taruhlah sumama 24 tahun menikah, 1 miliar juga sumpamane. Maka 1 miliar dibagi 2 antara suami istri sebagai harta bersama. Karena dalam kompilasi hukum Islam, entah cerai mati atau cerai hidup, itu separuh harta milik suami, separuh harta milik istri. Dan Al-Qur'annya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun." Dan bagi seorang laki-laki atau suami mendapatkan bagian atau hak apa yang dia usahakan kasabnya dia selama 24 tahun. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Dan bagi seorang perempuan atau istri mendapat hak atau bagian apa yang dia usahakan pula. Dari ini gendernya, ini kesetaraan gendernya antara suami istri itu 50-50. Suami mendapat setengah, istri mendapat setengah. Kalau 24 tahun menikah, maka dibagi 2 dulu. Suami mendapat 500 juta, istri mendapat 500 juta. Nah, kemudian dari rumah karuhun itu sudah dibagi seumpama 1 miliar tadi, maka istrinya suami yang meninggal dunia itu mendapat 1/8. 1/8 dari 1 miliar berarti 125 juta. Nah, 1/8 dari warisan orang tuanya ini sebagai harta bawaan juga dan sebagai objek waris ketika yang meninggal dunia itu. Maka 500 juta plus 125 juta berarti nilainya adalah 625 juta. Karena si istri nikah dengan suami tidak dikaruniai anak, maka suami mendapat setengah dari harta warisan milik istri. Nah, setengah dari 625 juta adalah nilainya 312 juta 500. Nah, itu berarti suami mendapat 500 juta dari harta bersama dan harta waris dari istrinya mendapat 312 juta 500 ribu rupiah. Nah, itulah hak yang sebenarnya milik suami manakala tidak dikaruniai anak. Itulah hak yang sebenarnya malah diusir oleh saudara-saudara kandungnya. Ini kan ironis kan, dengan alasan tidak punya anak, dengan alasan ini yang capek adalah istrinya. Padahal kalau melihat kenyataan antara suami dengan saudara-saudaranya lebih capek mana kira-kira? Harta-harta itu didapat selama 24 tahun, siapa yang tahu gitu loh. Susah senang bersama antara suami istri ini. Maka kata Allah dan Rasul kita menyuruh atau disuruh oleh Allah itu menikah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Dan ketika menikah, an-nikahu miftahul rizki, dengan nikah akan dimudahkan rizki-rizkinya itu. Bahkan ketika sakitnya suami atau ketika sakitnya istri, siapa yang capek? Apakah saudara-saudaranya? Paling saudara paling bensuk atau nengok berapa menit, berapa jam, berapa hari kita menengoknya. Paling lama 1 hari lah gitu loh. Ini rata-rata demikian. Ketika meninggalnya suami atau istri tidak dikaruniai anak, malah diusir. Malah pernah salah satu pendengar masih ingat tahun 2016 orang Subang, siapa namanya saya lupa, ketika meninggal dunia si istrinya disuruh keluar oleh mertuanya. Alasannya apa? Karena rumah yang ditempati itu emang hibah dari orang tuanya istri tadi. Meninggalnya istri, si suaminya suruh keluar oleh mertuanya. Ini luar biasa juga. Kalau sudah mendapat hibah dari orang tua tetap diwaris juga. Bedanya kalau harta bawaan langsung diwaris, kalau harta bersama dibagi 2 dulu. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon ini menjadi pencerahan, menjadi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Hati-hatilah dalam masalah harta ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi banyak yang memiliki pemahaman ketika tidak punya anak, kemudian harta bawaan itu tidak bisa diwaris. Padahal bisa diwaris, tapi dibagi 2 terlebih dahulu untuk harta bersamanya, Pak Ustadz ya. Silakan untuk Anda yang bergabung, boleh ke 0231849329. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam, Mas Nono Kartono, baru dengar suaranya. Iya. Sehat Mas Nono? Alhamdulillah, agak batuk-batuk. Adanya baru sakit Mas Nono. Iya. Baru di siaran lagi. Betul. Silakan Pak. Assalamualaikum, guru kita Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-48. Semoga Pak Ustadz panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sangat memprihatinkan yang kami tanyakan Pak Ustadz. Iya. Ada kejadian tetangga. Dahulu kami pernah diundang resepsi pernikahan putrinya dan putranya. Pitanan hingga kini putranya sudah SMP kelas 2. Anaknya punya 2 Pak Ustadz. Kami ikut terkejut prihatin dan sedih sebab orang tuanya ada masalah hutang 350 juta dan tidak pernah membayar hingga hingga kini rumah yang mewah disita untuk putrinya. Untung Pak Ustadz, putrinya sudah menikah dan putranya dititipkan saudara dari istrinya. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, orang tuanya meninggalkan anak tersebut. Entah kemana. Apakah anak tersebut dinamakan anak yatim Pak Ustadz? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Apatan sudah meninggal dunia ya? Iya, 2 Pak Ustadz. Dan anak tersebut mau menggugat ke siapa Pak Ustadz nantinya? Jadi orang tuanya tuh pergi entah kemana gitu ya? Iya, dua-duanya Pak Ustadz. Jadi kami sangat prihatin. Jadi bukan meninggal. Gitu. Jadi dia meninggalkan utang 350 juta. Rumah yang mewah yang untuk anaknya nanti untuk waris udah nggak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi kami sangat kasihan lah. Jadi mohon penjelasan dari Pak Ustadz, anak itu apa dianggap yatim piatu dan nanti anak itu akan menggugat waris dengan siapa. Usianya Terima berapa kasih. anak-anaknya ini? Udah nikah ya? Udah tua Yang perempuan udah nikah, yang laki-laki dititipkan begitu ya Pak? Gitu, ya, Pak Setiono ya? Untung-untungnya yang perempuan itu sudah menikah, punya anak 1 dan dibawa suaminya. Kalau yang satunya? Yang kasihan ini kami yang 1 Pak Ustadz, SMP kelas 2 putra dititipkan sama saudaranya lagi dengan saudara dari istri. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Penjelasan dari Pak Ustadz Nasuha Fakih dan terima kasih pula kepada Mas Nono Kartono. Sama-sama, yang baru mendengar suaranya di radio. Semoga sehat-sehat Mas Nono. Amin. Terima kasih doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya sih dijawab dulu Pak Ustadz, silakan. Terima kasih Pak Setiono. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sehingga selantiasa hadir dan mendengarkan RRI yang luar biasa ini. Kaitannya dengan masalah orang tua punya hutang, kemudian entah mana perginya, kemudian ada rumah yang mewah, kemudian orang tuanya, anaknya itu 2, perempuan nikah, lakinya masih usia SMP, tapi diasuh oleh saudaranya. Nah, ketika hutang kepada siapapun, ya ini harus segera diselesaikan pula, karena hutang ada 2, dainullah, dainul ibad. Kalau dainul ibad, hutang kepada orang itu harus diselesaikan. Apalagi ada apa tuh? Ada rumah, ya kan? Nah rumah itu sebagai jaminan untuk menyelesaikan hutang itu. Ya itu disita. Apalagi disita kan? Berarti disita kan, karena hutang. Karena hutang kan, itu kan sudah sesuai menurut koridor ya menurut saya. Karena Nabi juga ketika ada orang meninggal dunia kemudian punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan selama hutangnya belum dibayarkan gitu loh. Dan para ulama-ulama ketika dainul ibad ini tidak ada perbedaan, semua ulama bersepakat harus dilunasi. Nah di situ beda kalau masalah dainul ibad, dainullah, hutang kepada Allah. Ya ini contohnya zakat, kemudian nazar. Itu kan hutang kepada Allah, janji kepada Allah. Contoh ketika saya sukses akan memberikan, ternyata belum menyampaikan, sudah meninggal dunia.
Ini ada beberapa pendapat, ada yang tetap menjalankan hutang pada Allah untuk diselesaikan, tapi ada pendapat yang lain nggak usah karena dia sudah meninggal dunia. Kalau denul ibad kepada manusia itu sebagai hak adami, harus segera diselesaikan. Adapun karena anak yang laki-laki ini masih usia SMP, ya ini emang sebagai tanggung jawab dari keluarganya atau saudaranya tersebut. Jadi masalah hutang tetap diselesaikan. Apalagi ada jaminan berupa rumah yang itu diseta. Bisa dikatakan anak yatim enggak katanya? Soalnya keberadaannya nggak tahu masih hidup atau enggak. Kalau masalah anak yatim kan persoalan orang tuanya masih hidup atau tidak kan? Iya. Ketika masih hidup ya bukan dikatakan anak yatim, tapi tetap saudara-saudara kandungnya dari suami atau istri ini punya kewajiban hadonah, merawat, mengurus dari ponakan tersebut. Kewajiban ya Pak Ustaz? Kewajiban gitu loh. Jangan terlantarkan gitu loh. Apalagi kalau indikasinya seandainya orang tuanya telah tiada, maka nafkah ataupun hak hadonah itu dari saudara-saudara kandungnya. Dan saudara kandungnya harus menerima atas kenyataan ini. Karena yang namanya jodoh pati rezeki tidak ada yang tahu kan. Nah, rizkinya anak itu harus dicumponi bahasa Jawanya itu loh. Harus dirawat atau harus disediakan, dicukupi lah gitu loh. Dan gitu ya. Jadi jangan pesimis, insya Allah ketika kita mengasuh, mendidik anak yang tidak ada ayah ibunya entah kemana pergi, insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Jangan takut habis hartanya. Baik, mudah-mudahan sih mungkin ini ya sedang mencari rezeki lagi begitu kemana, cuman tidak ingin diketahui, kemudian nanti bisa pulang mungkin menjumpai anak-anaknya, insya Allah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Iya, baik, kita terima telepon kembali. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Samiun. Pak Samiun, di mana Pak Samiun? Cirebon, silakan. Ya, terima kasih Mas Kartono dan terima kasih kepada Pak Ustaz sebelumnya. Saya mau nanya begini, kalau ada sepasang suami istri kemudian punya anak perempuan satu, setelah bapak ibunya meninggal itu kalau tidak salah anak perempuan satu itu dapat sepertiga ya Pak Ustadz, kalau salah mohon diluruskan. Nah itu sisanya dikemanakan lagi? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya satu, kalau memang 1/3 terus sisanya dikemanain katanya? Suami istri punya anak satu, meninggal semua ya ayah ibunya, maka hak anak perempuan tunggal itu dalam surat An-Nisa ayat 11 mendapat setengah. Bukan 1/3 ya? 1/8. Kalau 1/3 itu hak milik orang tua. Anak meninggal dunia punya anak, tidak punya anak, maka ibu kandungnya mendapat 1/3. Kalau ibu kandung ketika anaknya meninggal dunia tidak punya anak. Nah kalau ini kan suami istri meninggal dunia punya anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal itu kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 itu mendapat setengah. Kalau anaknya lebih dari satu perempuan semua 2/3. Nah, tapi kalau anak campur laki perempuan, maka laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena anak perempuan tunggal mendapat setengah. Lalu sisanya itu kemana? Sisanya untuk saudara-saudara kandungnya suami dan saudara-saudara kandungnya istri. Karena hak separuh harta miliknya dari suami dan istri ini milik saudara kandungnya. Contoh, nah karena suami istri meninggal dunia, maka ada 2 tahap atau istilah waris adalah pembagian secara munasahoh. Pembagian waris dalam waktu yang sama tapi meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Siapa yang dulu meninggal? Suami. Kemudian istri berikutnya. Suami meninggal 2010 lah suami. Istrinya meninggal 2023. Maka tahap pertama yang selesaikan adalah milik suami. Harta bersamanya suami 1 miliar ini Mas Kartono. Maka dibagi 2 dulu.
antara suami istri. Suami mendapat 500 juta, istri mendapat 500 juta. Tahap pertama karena meninggalnya suami 2010, maka yang dibagi tahap pertama miliknya suami dulu. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri, 1 anak perempuan dan saudara-saudara kandungnya suami. Nah gitu. Saudara-saudara istri tidak dapat karena hubungannya dengan suami yang meninggal dunia. Sebagai keluarga, sebagai nasabnya adalah saudara kandungnya suami. Berapa haknya? Istri mendapat 1/8 karena punya anak tunggal, dan anak perempuan mendapat 1/2. Kemudian saudara-saudara kandungnya suami mendapat asobah ma'al ghair. Mendapat asobah itu berapa? Tinggal dihitung. 1/8 sama 1/2 kan belum angka yang sama. Maka diambil KPT-nya angka 8 sama. 8 bagi 8 sama dengan 1 kali 1 beri 1. 8 bagi 2 sama dengan 4 kali 1 beri 4. Berarti itu ada 1 dan 4, berarti berapa jumlahnya? 1 dan 4. Berarti 5. Iya. Sisa menuju angka 8 adalah untuk saudara-saudara kandungnya suami. Jadi istri yang tadinya 1/8 berubah atau tetap 1/8 tetap. Nah, anak perempuan tunggal yang tadinya 1/2 berubah menjadi 4/8. Nah, kemudian saudara-saudara kandungnya yang tadi tidak ada angka karena sisa, maka ada sisa 3/8. Nah, paham ya Mas Prono ya? Insya Allah. 1/8, 4/8 dan 3/8. Mohon maaf. 1/8, 4/8, 3/8 satunya. Saudara-saudaranya 3/8 itu ya saudara-saudara. 3/8 iya. Dari mana 3 itu sisa? Ya, sisa. Diambil 1, diambil 4. Berarti sama dengan 5. 5 menuju 8 berarti kan 3. Nah, berapapun jumlahnya saudara-saudara kandungnya dari 3/8 tadi. Dari situlah ya, dari 3/8. Tapi anak perempuan mendapat 4/8. Nah, Ya, dari betul. 500 juta. Nah, berarti kesimpulannya istri dari harta bersamanya 500 juta, dapat 1/8 dari 500 juta milik suami, berarti mendapat 62.500.000. Iya. Nah, kemudian meninggal dunia si istrinya. Nah. Berarti hak waris milik si istri itu berapa? Harta waris maksudnya. Tadi yang 500 plus juta. 62.500.000. Berarti 562.500.000. Siapa ahli warisnya? Istri meninggalnya tahun 2023 sumpama. Anak lagi. Anak perempuan tunggal dan saudara-saudaranya istri. Kalau saudara suami dapat nggak? Tidak dapat. Ya. Sebabnya apa? Tidak ada hubungan nasab. Dan udah kan. Sudah kan dapat kan gitu loh. Nah gitu. Ketika meninggal suami pun tidak dapat, saudara istri kan ini harus jelas ini kan gitu. Oke. Tapi poinnya gini Pak Ustadz, kalau misalnya itu kan 2010 dan 2020. Ya. Suami 2010, istri 2020. Ya. Dan baru dibaginya itu sekarang 2023 tetap mengikuti tahapan-tahapan terlebih dahulu ya. Tetap, iya. Jadi suami dulu dibagi dulu seperti tadi, Iya. baru nanti setelah Miliknya selesai istri. baru istri yang dibagi gitu ya. Iya. Itu menjaga haknya dengan saudara-saudara kandungnya gitu loh. Karena saudara kandungnya suami juga dapat hak, saudara istri pun dapat hak gitu loh. Nah, tahap pertama ini langsung diwaris kepada anak tunggal perempuan tetap 1/2 dan sisanya untuk saudara-saudaranya istri. 1/2 dari mana? Dari miliknya istri yang tadi. 500 juta plus 62.500.000, berarti jumlah total objek waris milik istri yang meninggal dunia itu adalah 562.500.000. Anak kandung perempuan tunggal itu mendapat 1/2 juga. 1/2 dari orang tuanya nanti perempuan ayahnya, 1/2 dari milik ibunya. Nah, sisanya karena diambil 1/2 untuk anak kandung tentang anak perempuan tunggal kandung itu, maka 1/2-nya lagi untuk saudara-saudaranya istri. Nah, di situ. Baik. Oke, ini kita ke WhatsApp lagi. Assalamualaikum Ustadz. Belum ke baru pertama ini. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau istri yang kerja, suami enggak, tidak punya anak, tapi terusir dari rumah karena rumahnya
rumah dari keluarga suami, apa yang harus dilakukan dari hamba Allah? Oke, ya inilah Ya, kasus lagi-lagi juga ya. ini banyak juga. Banyak ya, Pak? Ketika meninggal dunianya istri, kemudian konon kata yang kerja istri dan seterusnya, ingat jodoh, pati, rezeki siapa yang tahu? Istilah kepastian bahasanya tauhid itu. Kepastian itu jelas Allah ya. Nah, akibat dari pernikahan itulah saling mewarisi. Tinggal dilihat mana harta bawaan atau sebelum menikah, mana harta bersama. Walaupun yang pekerja istri ya tetap ada hak milik suaminya. Kalau ini kebalik, istrinya justru yang kerja terusir. Oh gitu. Justru yang meninggal siapa yang meninggal? Suaminya. Oh suaminya. Nah ini kan problem juga akibat gara-gara tidak punya anak alasannya ya. Iya. Nah ya tetaplah istri punya hak harta bersama, apalagi dia juga sebagai pekerja itu loh, dan punya hak waris dari suaminya. Walaupun dia pekerja istri, tetap suami pun punya hak. Tadi sama berapa harta bersamanya. Walaupun si suami tidak bekerja, apa iya? Pekerjaan suami kan luar biasa. Minimal, mohon maaf ini, ngomong dewasa, memuaskan istri lah gitu loh. Betul nggak? Ya. Nah, memuaskan pekerjaan juga. Karena apa sebabnya? Karena adanya pernikahan itulah sebab saling mewarisi. Pernikahan adalah ikatan yang kuat, ikatan yang suci gitu loh. Kita sadar loh, banyak orang pacaran 1 tahun, 2 tahun tidak jadi menikah, ada nggak? Banyak. Nah, itu kan ketentuan Allah, qadarullah istilahnya kan gitu loh. Tapi menikah baru 1 hari aja sumpama. Kemudian istilah pesantrennya itu qabla dukhul lah. Belum kikuk-kikuk istilah Ujang Bustominya kan gitu loh. Nah, tetap saling mewarisi itu. Sebabnya apa? Ada mitsaqun ghalidun. Ada ikatan yang kuat, yakni akad nikah tadi gitu loh. Akad nikah ini adalah saling mewarisi, akibat hukumnya demikian. Baik. Nah, di situ. Jadi kembali lagi, ketika meninggal dunia suami, apalagi yang bekerja istri, malah terusir dengan alasan tidak punya anak. Baik. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Bara Yudhistira. Ibu Indra, tumben ya di akhir-akhir masuknya. Iya, kalau di awal nggak bisa, pasti masuknya di akhir. Soalnya lagi mending nih. Sama Bung Bara lagi mending. Bu Indra juga lagi Sama mending. lagi mending. Iya, assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih. Lagi mending juga ya. Mending. Iya, Pak Ustaz. Ya. Mentang-mentang lagi mending, ada yang ulang tahun ndak diundang nih. Iya, waktu tahun berapa sih pernah dapat radio? Iya, radionya sekarang masih berfungsi, tapi bisanya nerima suara Pro 3, nggak bisa nerima Pro 1 RRI Cirebon. Oh gitu. Iya. AM apa FM? FM. Oh FM. Iya, tapi terus ada lagi satu radio lagi di utak-atik bisa juga. Iya. Boleh. Silakan. Iya. Silakan Ibu Indra. Pak Ustadz, Ya. mendengar apa orang tua terusir karena tidak punya anak begitu. Ya. Saya ingin bertanya, sepertinya nasib orang tua yang tidak punya anak itu tidak jauh berbeda juga dengan orang tua yang anaknya perempuan. Bagaimana penjelasan dari Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bung Nono. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Jadi justru dengan adanya warisan ini adalah menjaga hak dari masing-masing ahli waris. Entah itu punya anak ataupun tidak punya anak. Nah, itu yang paling utama, menjaga haknya gitu loh. Gara-gara mohon maaf karena tanda kutip tidak punya ilmu, tanda kutip ya, alasannya salah juga, salah paham, akibatnya tadi gitu loh. Ketika tidak punya anak,
Ini salah mengambil persepsi dari surat An-Nisa 76 karena 112 tidak ada kategorinya suami atau istri. Adanya anak, adanya saudara dan saudara itu. Nah, makanya ketika meninggal dunia tidak dikaruniai anak, maka tetap suami atau istri dapat 2 hak loh ya. Separuh harta dari harta yang dia dapatkan selama menikah dan hak waris dari suami. Kalau suami meninggal dunia, istri dapat 1/4. Kalau istri meninggal dunia, maka suami dapat 1/2. Itu besar juga itu haknya. Malah diusir dari tempat tinggalnya. Padahal susah senang bersama. Ada yang nikah 18 tahun, ada 24 tahun, bahkan ada 35 tahun dan seterusnya. Malah terusir. Siapa yang usir? Saudara-saudara kandungnya. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Ketika meninggal dunia orang tua, berarti kan punya anak gitu lah. Nah, anaknya perempuan tunggal, tetap orang tua atau ayahnya anak, ibunya anak itu punya hak waris loh. Dan karena dibagi 2 dulu, maka yang paling banyak adalah ibu atau ayah. Kan banyak juga salah paham juga ini Mas Nono. Tidak dibagi 2 dulu. Contoh sumpama meninggal dunia suami sumpama, nilai 1 miliar, anak perempuan tunggal sumpama. Kalau tidak dibagi 2 dulu, maka hak waris miliknya ibunya atau istrinya suami tadi punya anak 1 tadi 1/8. Coba 1/8 dari 1 miliar berarti berapa Mas Antonio? 125 juta. Itu loh. Yeah. Setengahnya dari setengahnya dari 1 miliar berarti berapa? 500 juta. Harusnya itu dapat juga kan, yang setengah dulu. Kalau tidak dibagi 2 dulu, ini kasusnya nih. Rugi kan? Rugi dong. Makanya. Ibu kandungnya dapat 1/8 loh. Berarti 125 juta. Anak tidak tahu menau dapat 500 juta. Yang capek siapa? Anak apa ibunya? Ibunya. Saudara-saudara kandungnya dapat warisan juga. Setelah diambil dari 1/8 dan setengah, ya, sisa kategorinya. Masih banyak saudara-saudara loh. Tadi kalau seandainya ibu kandung istri atau ibu kandungnya anak dan anak kan sisanya kan 3/8. Istri dapat 1/8, saudara kandung 3/8. Masih banyak mana? 3/8. Kalau tidak dibagi 2 dulu loh ini. Nah, yang benar adalah dibagi 2 dulu dari harta bersama. Kalau tidak dibagi 2 dulu, kasihan ibu kandungnya, masih banyak anak dan masih banyak saudara-saudaranya. Sementara yang capek siapa? Saudara-saudaranya atau anak? Ya ibunya lah, atau istri dari suami tersebut. Itu. Maka dengan melalui warisan ini menjaga haknya milik ibunya. 1/2 plus 1/8 yang betul. Bukan 1/8 dari seluruhnya. Nah, kalau anak 1/2 dari miliknya orang tua ayahnya tadi. 1 miliar berarti 1/2-nya dibagi 2 dulu, 500 milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi hanya miliknya suami saja atau ayahnya dari anak tunggal tadi. Nah, anaknya tunggal 1/2 dari 500 juta. Bukan 1/2 dari 1 miliar gitu loh. Gede mana? 1/2 dari 5 juta dari 1 miliar, Mas Antono? 1/2 ya? Ya masih gede 1 miliar. Oh iya. Tapi salah gitu loh. Yang betul 1/2 dari 500 juta. Ibu kandungnya mendapat 1/2 plus 1/8. Bukan 1/8 dari keseluruhan. Iya, dibagi 2 dulu. Toh nanti ketika meninggal dunia ibu kandungnya, untuk siapa? Untuk anaknya lagi kan gitu loh. Anak dapat berapa? Tetap 1/2 juga. Sebabnya apa? Karena anak perempuan tunggal, gitu loh. Nah di situ. Maka yang namanya pembagian waris ini adalah menjaga hak untuk ibu kandungnya. Nah kalau tidak dibagi, ya tadi kasihan. Ya. Nah di situ. Dan namanya harta ini hati-hati. Jadi jangan sampai istilah peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga. Karena bukan haknya, maka kategorinya harta batil. Walaupun itu adalah milik orang tuanya. Karena Allah sudah mengaturnya. Dan harta-harta ini bukan milik kita, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sekedar menerima titipan.
Inilah harus kita bangun kesadaran-kesadaran ini. Yang mentang-mentang ini bahasanya tadi tidak punya anak, ini semuanya milik saudara-saudara, tidak. Nah gitu loh. Maka edukasi informasi sangat penting banget ini. Untuk menyadari akibat dari warisan ini luar biasa. Termasuk mungkin bukan hanya saja pengetahuan ya Pak, hati nurani kadang-kadang. Nah, iya. Kadang-kadang gini, kejadian pasangan suami istri yang terbuang ketika pasangannya meninggal dunia ini, kemudian keluarganya yang terus-terus padahal punya ilmu tapi masih melakukan itu. Nah, kenapa sebabnya? Karena harta masalahnya. Iya. Kalau harta akibatnya gelap mata. Padahal berilmu. Iya kan, gelap mata masalahnya. Kalau gelap mata kan nggak tahu. Nah, kadang-kadang kalah dengan harta itu. Makanya edukasi ini penting. Oke. Mudah-mudahan biar saya mengingatkan terus ya Pak. Amin. Mudah-mudahan saya sehat, Amin. panjang umur supaya bermanfaat. Ditiup dulu lilinnya Pak Ustaz. Ditiup dulu lilinnya. Terima kasih, ini waktu kita terbatas nih Pak Ustaz. Sedikit dari Ustaz, silakan. Terima kasih para pendengar dan Mas Tono Kartono dan Mbak Lela, sehingga acara Mutiara Pagi berjalan dan mudah-mudahan dengan edukasi ini bisa menyadarkan kita semua. Dan semuanya kita harus tahu bahwa ilmu itu sangat penting. Dengan ilmu lah kita bisa bermanfaat. Dengan ilmu lah kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan pembagian harta waris ini menjaga hak dan harkat martabat kita semua. Entah itu kita status sebagai suami, entah statusnya kita sebagai istri, entah status kita sebagai anak, dan entah statusnya kita sebagai saudara-saudara kandung. Mudah-mudahan dengan hak-hak itulah menjadikan keberkahan semua, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp ya, dan mohon maaf kalau ada beberapa yang belum sempat kami bacakan. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab di lain kesempatan. Saya akhiri Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.